Nah, ternyata guys, gerobak Mama Dragon dan juga Raja itu berbeda dengan gerobak yang dicek sama si paman tak ada akhlak. Jadi mereka tidak ketahuan sama si paman tua bangka itu. Dan akhirnya Mama Dragon dan juga Raja pun bisa keluar dari sana dan mereka sudah bersiap untuk menuju memasuki istana. Yes. Nah, pada saat mereka mau menuju masuk istana, masih sempat-sempatnya nih Mama Dragon menggoda Raja dong guys, dan mereka kisah dong di sana. Aduh, aduh, ada aja kan. Lagi genting suasananya malah sempat-sempatnya ngelakuin itu coba. Nah, setelah itu Raja langsung pergi menemui Kasimnya, kemudian mengajak Kasimnya untuk pergi bersamanya. Tapi Kasimnya malah ngira Raja itu ngajak dia ke alam baka dong. Walah, ada-ada aja. Tapi terakhirnya pada saat Mama Dragon datang, akhirnya si Kasim pun percaya kalau Raja itu ternyata masih hidup. Dan si Kasim pun seneng banget ngelihat Raja masih hidup, dan dia juga berjanji akan membantu Raja dan Ratu untuk mendapatkan tahta raja kembali guys. Wes, keren banget dong ya kan. Nah, setelah itu nih guys, Mama Dragon dan Raja pun langsung bersiap untuk memasuki istana dengan memakai baju kerajaan tentunya. Tapi mereka sempat dihalangi oleh anak buahnya Paman Ratu dan hampir saja melukai Mama Dragon. Lalu Mama Dragon langsung unjuk keahlian dan melemparkan pisau ke prajurit tersebut. Dan yes, tepat sasaran banget. Dan si Mama Dragon pun sempat pamer sama Raja dengan hal itu guys. Ya otomatis Raja pun kagum banget dengan kemampuan bininya tersebut. Dan si prajurit kerajaan itu pun tidak berkutik dan sudah tunduk kepada Raja. Makanya jangan macem-macem ya kan. Nah, sedangkan Paman Ratu dan juga Ibu Ratu Agung dan juga komplotan semuanya sudah bersiap untuk penobatan Raja baru. Oh, tidak semudah itu Ferguson. Karena di luar sana sudah ada Dayang Choi and the gang yang sudah bersiap untuk melemparkan bom asap ke dalam istana, sehingga itu akan mempermudah Raja dan juga yang lainnya untuk menyerang masuk istana. Dan setelah itu giliran Ayah Damhyang and the gang yang melakukan tugas mereka guys. Mereka langsung masuk ke istana dan menyerbu istana tersebut, termasuk si koki chef kerajaan. Asik. Nah, pada saat Mama Dragon dan Raja sudah menuju ke aula besar, tiba-tiba aja si Codet Kimprot itu langsung menembakkan pistol kepada Raja, tapi dihalangi oleh Mama Dragon dan yang kena adalah Mama Dragon guys. Dan ya, Mama Dragon pun langsung terjatuh pada saat itu juga dan dia kesakitan banget. Mimin khawatirnya itu kandungannya ya kan. Nah, nggak sampai di situ, si muka codet Kimprot pun menembakkan pistol sekali lagi kepada Raja dan Raja pun pingsan pada saat itu. Dan nggak tinggal diam, Direktur Hong dan juga Pangeran langsung menyerbu si muka codet, tapi dia kabur dan mereka langsung mengejar si muka codet Kimprot tersebut. Nah, sedangkan Mama Dragon sempat pingsan, tapi pada saat tersadar, ternyata jiwa Bong Huan sudah kembali ke dalam tubuhnya semula nih teman-teman. Wah, terus gimana dong nasib Mama Dragon? Apakah si Soyang balik lagi? Kita lihat nanti ya. Nah, pada saat Bong Huan sudah tersadar, dia masih ada di rumah sakit dan dia pun sudah bisa bergerak dan menggerakkan tubuhnya. Lalu dia langsung kabur dari rumah sakit dan dia lari sekencang-kencangnya agar tidak ditangkap lagi oleh detektif-detektif yang sudah menunggunya sedari tadi guys. Dan dia pun agak bingung dengan keadaan sekitar karena dia sudah terbiasa dengan keadaan istana gitu. Lalu dia pergi ke toko buku gitu dan dia membaca buku sejarah sih kalau menurut Mimin ya. Dan dia langsung mencari nama Raja Choljong. Wah, ada apa ini? Kenapa dia nyari-nyari masih raja ya kan? Nah, ternyata guys, setelah itu balik lagi ke masa kerajaan. Ternyata jiwanya Kim Soyoung sudah kembali lagi dan dia sudah mendapatkan raganya seutuhnya tanpa ada jiwa Bong Huan di dalam tubuhnya. Lalu Soyoung mencoba untuk menyadarkan Raja dan akhirnya Raja pun tersadar, dan saat itu juga si Paman Ratu Aki-Aki tua bangka itu mencoba menyerang Raja, tapi untung saja Raja bisa membela dirinya teman-teman. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Sedangkan Mama Dragon itu masih kesakitan. Menurut Mimin sih kayaknya kena di kandungannya sih. Dan pertarungan itu dimenangkan oleh sang raja tentunya. Dan pamannya Ratu pun terdesak, tapi nggak dipenggal. Harusnya dipenggal tuh palenya ya kan, biar puas. Dan si muka codet pun akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh pangeran dan juga Direktur Hong. Wah, goodbye buat si muka codet Kimprot. Nah, sedangkan Mama Dragon sudah kesakitan banget guys. Kemudian Raja meminta
Direktur Hong untuk mengantarkan Mama Dragon ke tempat yang aman. Sedangkan Raja langsung pergi menuju aula besar untuk menyatakan bahwa tahta itu masih miliknya sendiri. Dan si Ibu Ratu Agung pun kaget banget melihat Raja berhasil kembali. Haha, rencananya tidak berjalan dengan lancar. Kasihan banget lu. Makanya orang jahat nggak akan pernah menang. Dan akhirnya Raja pun mendapatkan tahtanya kembali. Nah, sedangkan kondisi Mama Dragon nih guys, ini agak sedih banget ya. Mama Dragon harus rela kehilangan calon anaknya dan juga Raja. Semua orang sedih banget mendengar hal tersebut termasuk Raja guys. Dan Mama Dragon pun kesakitan banget karena ternyata dia keguguran teman-teman. Tapi walaupun seperti itu, Raja terus mencoba untuk menghibur Mama Dragon dan menguatkan Mama Dragon agar dia tidak bersedih hati. Dan Mama Dragon pun sudah mulai membaik keadaannya setelah itu. Dan kita balik lagi pada Bong Huan. Pada saat dia membuka buku sejarahnya, ternyata di sana ada gambarnya si Cheoljong dan dia senyum-senyum melihat gambar tersebut. Agak geli sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Dan ternyata Bong Huan itu pun ingat semua kejadian yang menimpa dirinya dan ternyata dia itu tidak bersalah nih teman-teman. Dan akhirnya Bong Huan pun sudah resmi bebas dan Pak Han dan juga anggotanya itu ditangkap atas kejahatan yang telah mereka lakukan dan Bong Huan pun sudah hidup bahagia. Nah, nggak cuma Bong Huan, Raja dan juga Soyong, Mama Dragon pun hidup dengan bahagia nih teman-teman. Akhirnya setelah sekian lama mereka tidak berjumpa, mereka berjanjian lagi di tepi danau dan mereka pun berpelukan tentunya teman-teman. Dan itulah ending dari drama ini. So, dramanya happy ending walaupun mereka harus kehilangan anak mereka. Oke, Mimin juga mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah setia untuk terus menonton di channel Mimin ini dan sampai jumpa lagi di drama-drama berikutnya. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.